Pernah nggak sih kalian berpikir, kapan terakhir kali membaca koran atau mendengar berita dari radio? Sekarang, hampir semua informasi ada di genggaman tangan. Cukup buka media sosial, semua berita langsung muncul dalam hitungan detik. Di tengah derasnya perkembangan teknologi digital, media tradisional seperti koran, radio, dan televisi sering dianggap mulai kehilangan pamornya. Tapi, benarkah media tradisional sudah tidak penting lagi? Halo teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu nih hubungan antara humas dan media tetap dipertahankan meskipun perkembangan dunia digital sangat pesat. Nah, ternyata hubungan ini punya nama loh yang biasa kita sebut media relation. Media relation adalah upaya humas untuk membangun hubungan yang baik dengan media massa agar informasi yang dimiliki organisasi dapat disampaikan kepada masyarakat secara akurat, tepat, dan terpercaya. Apakah media tradisional ini tuh masih memiliki peran di era sekarang? Ya masih lah, kalau dari sisi kita sebagai orang media mainstream cetak itu ya masih lah. Artinya begini, bahkan sekarang media mainstream yang seperti ini kan bisa mencari pembersih dari hoax, akurasi. Kenapa? Karena kalau di media cetak itu kan waktunya lebih banyak ya. Waktu untuk memverifikasi beritanya lebih banyak. Kemudian ketika di media sosial dan di media online itu kan dia berburu kecepatan, cepat ya. Informasinya cepat, yang penting cepat, penurunannya kalangan. Nah, tapi kalau media cetak punya waktu banyak sehingga dia bisa memverifikasi peristiwa yang sebenarnya. Jadi bisa jadi bersih apa sih pentingnya di situ. Kalau menurut Bapak itu, apakah media tradisional itu saling bersaingan atau justru itu saling melengkapi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat nih Bapak? Ya yang tadi kalau di kita ya karena kita juga punya mainstreamnya, punya digitalnya, punya online-nya, jadi saling melengkapi, berbarengan. Mau nggak mau, ya kita harus bisa menjamah semuanya. Artinya kalau di zaman sekarang media mainstream aja misalkan cuma cetak pun nggak bisa, terbatas, informasinya terbatas, hanya sebatas dari koran yang kita edarkan, cetak yang kita edarkan. Media tradisional dan media digital saling melengkapi dalam penyampaian informasi. Kolaborasi antara keduanya membuat informasi lebih cepat, akurat, dan menjangkau masyarakat secara luas. Kali ini kita melihat dari sisi humas. Ternyata pekerjaan humas bukan hanya membuat postingan media sosial. Bertanya apa sih strategi humas itu dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat di tengah perkembangan digital saat ini? Oke, baik, untuk strategi humas di perkembangan era digital banyak katakanlah. Sebetulnya kalau untuk strategi humas itu banyak, tapi kita memfokuskan dua hal. Yang pertama adalah riset dan social listening. Kenapa kita perlu riset atau social listening? Karena itu penting banget. Gimana caranya kita bisa tahu apa yang dibutuhkan sama masyarakat. Selain apa yang dibutuhkan, kita juga bisa lebih tahu nih apa yang sebetulnya masyarakat tuh lebih tertarik. Makanya kita butuh riset. Selain riset ya, kemudian kita juga ada untuk pembuatan konten. Nah, konten tadi berdasarkan apa yang sudah kita riset. Nah, gimana sih caranya biar konten kita ini atau informasi yang kita mau sampaikan ini bisa nyampe ke masyarakat itu dengan cara yang membuat konten video yang relevan. Contoh mungkin kalau yang sekarang itu katanya viral. Nah, dari informasi yang kita dapat di poin 1, kita kemas gimana caranya supaya infonya ini bisa tersampaikan sama masyarakat lewat video yang viral tadi. Istilahnya tuh gimmick ya kalau zaman sekarang. Jadi informasinya dapat, tapi klik nih karena ya relevan sama hype yang ada saat ini kayak gitu. Itu cara strategi humas ya di era digital kalau menurut kita. Gimana sih humas memastikan bahwa informasi yang dipublikasikannya itu tetap akurat dan dapat dipercaya oleh masyarakat? Oke, gimana cara informasi itu agar tetap kredibel gitu ya? Ya betul, jadi kalau untuk informasi yang kredibel itu gimana sih caranya humas tuh bisa jamin kalau infonya itu bisa terpercaya sama masyarakat? Itu biasanya kita pertama tuh dengan fact finding ya. Kita pertama fact finding dulu, kita cari apakah sebetulnya informasinya itu sudah betul. Kemudian jika sudah betul, kita tentunya jadi seorang humas gak boleh langsung percaya dong. Artinya setelah kita tahu berita itu betul, kita perlu yang namanya double cross check. Double cross check ini bisa kita lakukan itu biasanya lintas sektor media. Kita confirm dulu nih di beberapa media mungkin udah ada yang sempat bahas, itu kita cari, kita validasi lah untuk beritanya seperti apa. Jika benar, poin 1, poin 2 udah benar nih, nah seorang humas juga nggak boleh langsung nih kita sebar informasinya secara gamblang ke publik, itu belum bisa nih. Yang ketiga, kita juga perlu ada yang namanya transparansi sumber. Setelah tadi kita fact finding, setelah kita tadi confirm ke beberapa sektor media, kita perlu juga cantumin sumber agar masyarakat lebih percaya. Nggak mungkin dong kita tiba-tiba
nyantumin berita informasi aja, atau lagi kayak gini, keadaan lagi kayak gini, tapi kita nggak nyantumin sumbernya dari mana gitu. Kan masyarakat sekarang udah mulai pada cerdas ya, kayak ini infonya dari mana, valid atau enggak gitu. Yang ada kalau misalkan memang nggak valid, itu jadi blunder buat kita. Poin 3 tadi ini udah lengkap, tapi mungkin masyarakat nggak percaya, masih greget gitu bahasanya ya. Itu kita biasanya sebagai seorang humas itu mengadakan siaran pers. Itu posisinya kalau memang informasinya itu masyarakatnya belum benar-benar trust ke kita, atau memang ada sesuatu hal yang perlu diklarifikasi sebagai bukti beritanya seperti apa gitu. Itu baru kita adakan siaran pers. Jadi humas itu gimana caranya informasinya agar kredibel, itu melalui 4 tadi biasanya. Poin 1 fact finding, kedua double cross check, 3 kita nyantumin sumber. Apabila 3 ini sudah clear namun di satu sisi masih ada yang perlu dibahas, kita adakan siaran pers. Biasanya sih seperti itu. Di era digital, humas tidak hanya bertugas menyebarkan informasi. Mereka juga memastikan setiap informasi yang keluar telah melalui proses pengecekan sehingga dapat dipercaya oleh publik. Namun menjaga suatu kualitas informasi bukan perkara yang mudah. Humas harus bergerak cepat mengikuti perkembangan informasi tetapi tetap menjaga akurasi. Di sisi lain, media berita harus tetap mempertahankan kredibilitas di tengah persaingan informasi yang datang setiap detik. Disinilah kolaborasi menjadi kunci. Media digital membantu mempercepat penyebaran informasi, sementara media tradisional membantu memastikan informasi tersebut dipercaya oleh masyarakat. Setelah melihat dua sudut pandang tadi, kita dapat memahami bahwa perkembangan teknologi tidak menghapus sama sekali perkembangan media tradisional, tetapi humas harus memanfaatkan kedua media tersebut agar informasi yang disampaikan cepat, tepat, dan terpercaya. Disrupsi digital memang mengubah cara kita memperoleh informasi. Namun, satu hal yang tidak boleh berubah adalah kepercayaan, karena di balik setiap informasi yang kita terima, terdapat proses penyampaian dan pengelolaan komunikasi yang dilakukan secara bertanggung jawab. Media boleh berubah, teknologi boleh berkembang, tetapi komunikasi yang jujur, akurat, dan terpercaya akan selalu menjadi fondasi hubungan antara organisasi, media, dan masyarakat.